Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal mengenai usaha dan energi. Soal yang pertama, sebuah palu bermasa 2 kilogram dan berkecepatan 20 meter per second menghantam sebuah paku sehingga paku ini masuk ke dalam kayu 5 cm. Hitunglah besar gaya tahanan yang disebabkan kayu tersebut. Di sini yang diketahuinya adalah massa palunya, jadi M sama dengan 2 kilogram. Kemudian kecepatannya, jadi di sini V sama dengan 20 meter per second. Kemudian di sini adalah jarak pakunya. Jadi pakunya ini masuk ke dalam kayu. Jadi di sini S sama dengan 5 cm. Ini kita ubah ke meter, jadi sama dengan dibagi 100 adalah 0,05 meter. Yang ditanyakan adalah besar gaya tahanan. Jadi di sini F sama dengan berapa? Kemudian kita jawab. Di sini palunya memiliki kecepatan, maka di sini palu ini memiliki energi kinetik. Jadi palu ini memiliki energi kinetik, maka kita hitung terlebih dahulu energi kinetiknya. Jadi EK sama dengan rumus energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Jadi di sini sama dengan setengah dikali dengan M-nya adalah massa, yaitu dikali 2, kemudian dikali dengan V-nya, kecepatan, yaitu 20. Jadi 20 kuadrat. Maka di sini sama dengan, ini setengah kali 2, ini adalah 1, kemudian 20 kuadrat adalah 400. Jadi 400 Joule. Jadi energi kinetiknya adalah 400 Joule. Di sini, ini energi kinetik ini kita anggap sebagai usaha. Jadi usahanya adalah 400 Joule. Jadi palu ini melakukan usaha 400 Joule untuk menghantam sebuah paku sampai paku ini masuk ke dalam kayu 5 cm. Jadi di sini untuk menghitung gaya tahanan ini, kita menggunakan rumus usaha. Jadi W sama dengan F dikali dengan S. Jadi kita hitung F-nya. Jadi di sini W-nya ini usaha, jadi usahanya adalah 400. Jadi di sini 400 sama dengan F dikali dengan S. S-nya ini adalah ini 0,05. Maka F sama dengan jadi 400 dibagi dengan 0,05. Jadi di sini sama dengan ini kita hilangkan desimalnya, maka dikali dengan 100. Jadi di sini 40.000 per ini dikali 100, jadi hasilnya adalah 5. Jadi 40.000 dibagi 5. Jadi di sini sama dengan 40.000 dibagi 5 adalah 8.000. Jadi 8.000 Newton. Jadi gayanya adalah ini, 8.000 Newton. Jadi ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, sebuah benda bermasa 0,10 kg jatuh bebas vertikal dari ketinggian 2 meter ke hamparan pasir. Jika benda tersebut masuk sedalam 2 cm ke dalam pasir sebelum berhenti, maka hitunglah besar gaya rata-rata yang dilakukan pasir untuk menghambat benda. Di sini yang diketahuinya adalah massa bendanya, jadi M sama dengan ini 0,10, ini kita anggap 0,1 kg. Karena 0 di belakang koma ini bisa kita abaikan. Kemudian di sini ketinggiannya, jadi H sama dengan 2 meter. Kemudian di sini adalah jaraknya, jadi jarak bola di dalam pasirnya, jadi S sama dengan 2 cm. Ini kita ubah ke meter, jadi dibagi 100, jadi sama dengan 0,02 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah gaya rata-ratanya. Jadi di sini adalah F sama dengan berapa? Ini yang ditanyakan. Kemudian kita jawab. Jadi di sini bisa digambarkan. Jadi ini bendanya. Bendanya ini jatuh. Jadi jatuh ke hamparan pasir. Jadi misalnya ini jatuh ke sini. Jadi ini pasirnya. Jadi sampai menembus pasir ini sedalam 2 cm. Jadi sedalam 2 cm ini adalah 0,02 meter. Jadi misalnya seperti ini. Maka kita hitung gaya penahan atau gaya rata-rata di pasir ini. Jadi penahan pasirnya ini gayanya berapa? Jadi di sini bendanya jatuh. Ini ketika jatuh ini memiliki energi potensial.
Maka kita hitung energi potensialnya, jadi P sama dengan, rumus energi potensial adalah mgh. Jadi di sini sama dengan, masanya adalah ini 0,1, jadi di sini 0,1 dikali dengan G-nya adalah 10. Jadi percepatan gravitasi ini nilainya adalah 10 dikali dengan H, H-nya adalah ketinggian, yaitu ini, jadi 2. Jadi di sini sama dengan 0,1 dikali 10 adalah 1, kemudian dikali 2 adalah 2. Jadi 2 Joule. Jadi ini energi potensialnya adalah 2 Joule. Jadi ini kita anggap usahanya, jadi ini W-nya. Jadi usaha bendanya ini menyentuh pasir ini, yaitu 2 Joule. Kemudian di sini kita menggunakan rumus usaha, yaitu W sama dengan F dikali dengan S. Di sini kita hitung F-nya. Jadi usahanya di sini adalah 2 sama dengan F dikali dengan S-nya. S-nya ini adalah ini, jadi 0,02. Maka F sama dengan 2 dibagi dengan 0,02. Di sini kita hilangkan desimalnya, dikali dengan 100, jadi sama dengan, ini masing-masing dikali 100, jadi 2 dikali 100 adalah 200, per 0,02 dikali 100 adalah 2. Jadi 200 dibagi 2, hasilnya adalah 100. Jadi gayanya adalah 100 Newton. Jadi ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, sebuah tongkat yang panjangnya 40 cm dan tegak di atas permukaan tanah dijatuhi martil 10 kg dari ketinggian 50 cm di atas ujungnya. Bila gaya tahan rata-rata tanah 1000 Newton, maka hitunglah banyaknya tumpukan martil yang perlu dilakukan terhadap tongkat agar menjadi rata dengan permukaan tanah. Jadi di sini yang diketahuinya adalah panjang tongkatnya, jadi L sama dengan 40 cm. Ini bisa kita ubah ke meter, jadi dibagi 100 sama dengan 0,4 meter. Kemudian ini massa martilnya, jadi M sama dengan 10 kg. Kemudian ini ketinggiannya, jadi H sama dengan 50 cm. Ini kita ubah ke meter, jadi dibagi 100 sama dengan 0,5 meter. Kemudian ini gaya tahan rata-ratanya adalah ini 1000 Newton, jadi F sama dengan 1000 Newton. Kemudian yang ditanyakan adalah jumlah tumbukan martil, yaitu N sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakan. Jadi di sini tongkat ini, jadi misalnya ini tongkatnya tegak di atas tanah, jadi ini tongkatnya, ini ditumbuk dengan martil, jadi misalnya martilnya adalah ini, jadi ditumbuk dengan martil ini, dan sampai rata dengan tanah. Jadi ini ditumbuk dengan martil sampai menembus tanah dan rata dengan tanah. Yang ditanyakan adalah jumlah pukulannya. Jadi jumlah pukulannya ini berapa? Jadi kita hitung, pukulan pertama ini jaraknya berapa meter. Di sini berapa meter terlebih dahulu jarak satu kali pukulannya. Maka di sini pukulan martil ini adalah ketinggiannya, yaitu 50 cm di atas ujungnya. Jadi di sini pukulannya adalah 50 cm. Jadi kita anggap di sini pukulan martil ini memiliki energi potensialnya. Jadi di sini P sama dengan mgh. Ini rumus energi potensialnya. Jadi kita hitung di sini sama dengan masanya adalah ini 10, jadi massa martilnya adalah 10, kemudian dikali G, G ini adalah percepatan gravitasi, jadi 10 nilainya, kemudian dikali dengan H. H ini ketinggiannya, yaitu ini 50 cm, ini adalah 0,5 meter, jadi di sini 0,5. Maka hasilnya di sini sama dengan 10 dikali 10 adalah 100, dikali 0,5 adalah 50. Jadi 50 Joule. Jadi ini energi potensialnya. Di sini kita anggap energi potensialnya ini adalah usahanya. Jadi usahanya adalah 50 Joule. Maka untuk menghitung jarak satu kali pukulan ini adalah menggunakan rumus usaha, yaitu W sama dengan F dikali dengan S. Jadi W-nya ini adalah 50, kemudian sama dengan
F-nya ini adalah gaya tahanannya, yaitu ini 1000. Jadi di sini 1000, kemudian dikali dengan S. Jadi kita cari jarak satu kali pukulan ini menembus tanah ini. Maka di sini S sama dengan 50 dibagi dengan 1000. Jadi ini nolnya bisa dicoret, jadi 5 dibagi 100, hasilnya adalah 0,05. Jadi 0,05 meter. Jadi ini jarak saat satu kali pukulannya, yaitu 0,05 meter. Jadi di sini adalah jarak satu kali pukulan adalah 0,05 meter. Maka kita hitung jumlah pukulannya, yaitu N sama dengan, jadi di sini panjang tongkatnya adalah ini, jadi L dibagi dengan jarak satu kali pukulannya, jadi dibagi S. Jadi L dibagi S sama dengan, ini L-nya adalah 0,4, kemudian dibagi dengan S-nya adalah ini 0,05. Di sini kita hilangkan desimalnya, dikali dengan 100. Maka hasilnya di sini sama dengan 0,4 dikali 100 adalah 40 per 0,05 dikali 100 adalah 5. Jadi di sini hasilnya sama dengan 40 dibagi 5 adalah 8. Jadi 8 kali. Jadi pukulan martilnya adalah 8 kali. Jadi ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai usaha dan energi.